betul sekali, saya Hanifah Abdillah kembali hadir menjumpai Anda dalam talk show spesial kali ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, dan juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami juga di @sultantv.co. Dan tentu saja talk show spesial kali ini dengan narasumber yang spesial juga, kita akan bahas mengenai Pandeglang, Kabupaten Pandeglang nih pemirsa. Adapun juga pemirsa, sebagai daerah dengan potensi alam yang sangat melimpah, Kabupaten Pandeglang, pembangunan di Pandeglang ini terus melaju pesat. Dan juga mulai dari serapan investasi, kemudian juga ada kesungguhan pembenahan dari infrastruktur dan juga konsen pemerintah dalam mengentaskan warganya dari masalah sosial kemiskinan. Dan bahkan juga nih pemirsa, Kabupaten Pandeglang sendiri kini tidak lagi menyandang status daerah tertinggal. Wah, mengapa bisa demikian? Lantaran berdasarkan keputusan Menteri Desa, ini pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 79 tahun 2019 tentang penetapan kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019, Pandeglang masuk di antara 62 desa atau daerah yang terentaskan. Data tahun 2014 juga bahkan nih pemirsa menunjukkan dari total 326 desa di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 214 desa masuk kategori desa tertinggal 65%. Sementara pada tahun 2016 ini berkurang sekitar 30,84% dibandingkan tahun 2014. Tentu juga itu hanya segelintir potret keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Dan juga ini tentunya dilakukan atas kerja keras dari pemerintah. Artinya ini keberhasilan lain juga ini patut kita beri apresiasi. Dan tentu saja keberhasilan apa saja yang sudah diraih di Kabupaten Pandeglang dan bagaimana kerja keras itu dilakukan oleh stakeholder dan juga pemerintah terkait. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini pemirsa Sultan TV. Kita akan perkenalkan langsung, sudah ada Ibu Hajah Irna Narulita SEMM dari Bupati Pandeglang. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Teh Hani cantik. Sehat? Semua ya, sehat. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Terima kasih nih Bu ya sudah menyempatkan hadir, kemudian juga sudah berbincang juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah, di sela-sela kesibukannya mungkin Ibu. Senang sekali, dengan senang hati ingin memberikan optimisme publik. Ya, Alhamdulillah TV Sultan datang, kita bisa berbagi, sharing untuk bagaimana ke depannya Pandeglang lebih baik. Oke, baik, mungkin Ibu kami persilakan mungkin maskernya, Oh iya, takut izin ngap ya Ibu ya, tadi katanya Hani Dengan lihat tidak dan juga mengurangi dengar. rasa hormat, kita sudah niatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sehat semua hari ini. Saya izin lepas dulu, nanti selesai acara ini kita pakai lagi. Kita juga di sini sudah terapkan physical distancing Bu ya. Ada jaga jarak juga, kita 1 meter lah ini Bu ya. Oke, Ibu, sebelum kita bahas tema hari ini, Hani ingin tahu terlebih dahulu, tadi katanya Ibu juga habis ada kegiatan Ibu ya. Seperti apa kesibukan Ibu setiap harinya Bu? Ya, karena kan saya diberikan mandat ya pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepercayaan, lalu juga rakyat masyarakat, tentunya saya sebagai kepala pelayan. Kepala pelayan di Pandeglang harus terus melakukan evaluasi, introspeksi. Kami harus banyak bertanya, banyak mendengar. Tadi ketemu dengan para alim ulama, para asatiza, ya, untuk bagaimana kedepannya lebih baik. Tetap koridornya kita sebagai marwahnya kota santri, kota ulama. Dan alhamdulillah banyak amanat fatwa yang kami terima tadi, insya Allah kami bisa tindak lanjuti. Oke, luar biasa. Walaupun memang pemirsa nih Sultan TV sekarang kondisi sedang di masa pandemi nih Bu. Tetap semangat ya Bu ya? Semangat. Semangat ya Allah, ini sudah sore di pemirsa, Ibu sudah sempatkan hadir, kemudian juga kita akan berbincang banyak hal tentang Pandeglang. Ngomong-ngomong nih Bu, tentang Pandeglang sendiri, katanya Pandeglang PSBB ya Bu sekarang? Jadi memang kan ada amanat ya, himbauan melalui peraturan gubernur bahwa Banten ini memang untuk melakukan PSBB, tetapi kan memang dampaknya harus kita tangani secara keseluruhan. Jadi Pandeglang tidak mengambil langkah kepada PSBB karena harus ada izin dulu dari Kementerian Kesehatan, lalu juga
kita harus mengambil langkah kekuatan fiskal kita seperti apa. Kalau kita lockdown berapa kampung, berapa desa itu, dampaknya kan mereka harus mendapatkan kebutuhan yang cukup berupa sembako dan lain sebagainya. Nah, kekuatan fiskal kita yang belum mampu ke arah sana. Kita pendekatan tadi untuk menegakkan disiplinnya melalui peraturan Bupati 55 tahun 2020, sehingga mereka paham bahwa yang sedang berjuang ini tidak hanya tenaga kesehatan, ya, TNI, Polri, Forkopimda dan kami, tetapi mereka yang ada di garda terdepan. Kami ingatkan, kami edukasi, sosialisasi berkali-kali untuk bisa kami lakukan pendekatan persuasif itu untuk menekan angka penyebaran COVID. Jadi kami tidak melakukan PSBB, tapi melakukan tadi ada checkpoint yang nomaden berpindah-pindah untuk penegakan tadi penerapan disiplin lebih baik lagi kepada mereka dengan 3M saja. Memang tidak bisa mereka tidak berhimpun, tidak berkumpul. Kami sampaikan berkerumun silahkan dengan dibatasi 50 orang, 75 orang, tapi memakai masker wajib sehingga mereka juga bisa mencari nafkah, berkegiatan, ekonominya juga bisa bertambah baik. Semoga saja itu peran-peran kita tidak hanya sendiri, tapi atas nama Satgas. Satgas itu ya Forkopimda, pemerintah semuanya, stakeholder, lalu juga swasta untuk para alim ulama membantu penanganan COVID ini tidak menyebar luas di Kabupaten Pandeglang. Tentunya diharapkan seperti itu, Bu. Harapan kita semua, dan vaksinnya segera dirilis oleh pemerintah agar kita bisa menggunakan vaksin tersebut. Berarti tidak PSBB tapi harus tetap terapkan protokol kesehatan, ya Bu ya. Itu jadi budaya di Jepang, mengapa tidak di kita? Sebelum ada tsunami, sebelum ada COVID ini mereka sudah melakukan itu. Insya Allah itu menjadi satu peradaban kita, ya, dengan selain cuci tangan melalui wudhu tentunya. Nah ini juga bagi pemirsa Sultan TV di rumah juga tentunya harus terus terapkan nih, tidak bosan-bosan Hani juga ya Bu ya, karena ini juga harus kerjasama seluruh pihak, tidak hanya pemerintah katakanlah, tapi masyarakat juga, semuanya gitu. Ini kita harus saling membahu-membahu, harus bekerja sama gitu untuk tuntaskan nih segera, ya pengennya sih COVID udah nggak ada lagi gitu Bu ya. Semoga gitu sudah. Bumi Allah ya. Amin, amin. Oke Ibu, kita melihat ke Kabupaten Pandeglang sendiri, ada sektor khusus atau mungkin yang akan digarap untuk tahun ini, kira-kira apa sih yang menjadi khusus Bu? Kita bisa sampai dengan hari ini ya berkat dukungan semua tentunya, PT Helix semuanya membantu kami. Kami memang berupaya untuk memantapkan di bidang investasi. Pandeglang ini bukan daerah industri berpuluh-puluh tahun melekat hanya pertanian saja. Ya pantas saja dengan Tangerang Raya, Banten Utara kami pasti pincang, ya pasti ada jurang pemisah karena memang bukan kawasan industri. Nah, berharap dengan ditetapkannya oleh Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional bahwa Pandeglang sudah menjadi kawasan industri. Nah ini kan tanda-tanda menuju kesejahteraan untuk rakyat masyarakat. Nggak ada satupun industri di sini, pabrik tidak ada di sini. Sementara di seberang sana ratusan industri, ratusan pabrik. Kami berharap ini kami memantapkan langkah kami untuk investasi. Kenapa kami bangun mall pelayanan publik? Salah satunya di sana karena aduan masyarakat, dibuat birokrasi yang sangat panjang, lalu juga waktu yang sangat panjang, sehingga yang berbelit-belit ini dilempar ke sana kemari. Kami hadirkan mall pelayanan publik yang ada di Provinsi Banten, baru di Pandeglang, dan di Indonesia baru yang ke-27. Harapan kami berangkat dari investasi semakin menyebar luas di Pandeglang ini karena pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan tentunya ini menjadi nafasnya, jadi jantung perekonomian Pandeglang apabila kawasan industri ini yang sudah ditetapkan 5 besar yaitu Cikesik, Bitung, lalu juga Sukaresmi, Pagelaran, dan mana lagi satu lagi Bojong. Harapan kami segera kami sedang melakukan pendekatan dengan investor, siapapun mereka paparan, ekspos pada kami, ingin berinvestasi berapa miliar, ya harapannya ada juga
untuk lebih besar daripada hitungan miliar tapi triliun. Ini kan angin segar bagi masyarakat Pandeglang ke depannya, di mana anak-anak kami masih bekerja di pabrik, masih bekerja di Tangerang, belum di Merak. Mereka punya tempat yang nyaman bekerja di rumahnya sendiri. Ke depannya seperti itu kami berharap. Demikian Mbak, insya Allah nih investasinya akan kami pijak. Tentunya juga infrastruktur yang mantap. Kami membangun Pandeglang ya tidak sendiri, bersama-sama. 2 tahun 7 bulan baru memimpin, ada tsunami. Allah uji lagi dengan COVID. Kami tidak mungkin give up ya, menyerah. Kami tetap semangat karena Allah menguji kaumnya yang mampu melewati masa-masa kritis. Ini juga merupakan ukuran bagi saya mampu tidak menjalani pemerintahan yang tidak mulus. 2 tahun 7 bulan ada tsunami yang recovery-nya sampai dengan sekarang, lalu juga ditambah adanya tsunami, adanya COVID ini. Jadi kami terus menggali inovasi, pertama dengan tadi banyak yang kami lakukan pemantapannya di tata kelola pemerintahan, birokrasi reformasinya ini yang harus reformasinya birokrasi yang kami perkuat karena harus ada tata kelola pemerintahan yang baik. Diberikan uang berapapun oleh pemerintah pusat provinsi, pertanggungjawabannya seperti apa? Orang bilang opini dari BPKRI nggak perlu, yang penting bangun jalan. Kita nggak bangun jalan pakai uang rakyat, itu harus dipertanggungjawabkan. Badan Pemeriksa Keuangan terus-menerus ya mengawal kami, KPK, BPKP. Kami harus menunjukkan bahwa kami mampu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan juga transparansi dikedepankan. Alhamdulillah 4 kali berturut-turut WTP ini ada hasilnya untuk rakyat masyarakat, yaitu ya dana insentif daerahnya dapat 30,5 miliar. Untuk apa? Untuk infrastruktur pula, untuk penanganan COVID yang baru kami terima. Kemarin 1 minggu ini yang 12,5 miliarnya, yang lalu 18 miliar kita sudah luncurkan ke kantong-kantong desa yang miskin, ya, kantong-kantong kemiskinan di Pandeglang, di tempat lumbung-lumbung pertanian dan lain sebagainya, infrastruktur yang kami baru bangun sebanyak 53,99%. Yang janji kami 53,60 sekian persen kalau tidak salah, mohon dikoreksi karena saya bekerja kan harus bertanggung jawab apa yang saya janjikan, kinerja politik saya, janji kerja politik saya kepada rakyat masyarakat melalui DPRD. Jadi ada dokumen di situ RPJMD yang tertuang setiap tahun kami melakukan apa. Jadi kami perbaiki reformasi birokrasinya yang tadinya sistem akuntabilitas pemerintahan bahwa nilainya masih di penilaian CC tahun 2016. Nah, kami naikkan bagaimana mereka pola kerjanya, disiplinnya, ya untuk hierarki daripada runutnya pekerjaan di pemerintahan yang dimana penyerapan selalu ada di akhir dan lain sebagainya. Ada program-program yang inefisiensi dari hampir 2000 sekian kegiatan program itu bisa kami efisiensikan hampir 800 kegiatan yang tidak perlu. Di situ alhamdulillah akhirnya rapot kami, sistem akuntabilitas pemerintahan kami membaik menjadi BB. Nah, semoga tahun depan bisa mendapatkan A. Penilaian akuntabilitas pemerintahan ini sehingga terlihat reformasi birokrasi yang kami lakukan ini untuk kedepannya memantapkan investasi. Ada mall pelayanan publik ini ya karena aduannya banyak pungli, gratifikasi, urusan yang mudah ngapain dipermudah, persulit saja. Banyak oknum-oknum ASN yang memang harus mendapatkan sanksi berat. Banyak yang sudah kami berikan sanksi sampai pemecatan dan lain sebagainya, menurunkan pangkatnya dan lain sebagainya. Ini harapan kami sehingga betul-betul investasi merasa nyaman. Perizinan, non perizinan, administrasi mereka bisa dengan mudah, cepat, murah dan dalam waktu singkat, pasti, terjangkau. Ini kan pelindungan dan kepastian hukum untuk rakyat masyarakat. Kami buat happy, indeks
ya kebahagiaan masyarakatnya harus kita tingkatkan agar mereka bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Kabupaten Pandeglang. Dan sekarang mereka banyak memberikan testimoni bahwa satu pemohon yang masuk ke mall pelayanan publik di sana itu bisa mengurus 20 sampai 25 perizinan, non perizinan, urusan administrasi. Itu kan memudahkan, apalagi di tengah pandemi COVID. Pasar-pasar online kami bangun aplikasinya agar masyarakat juga bisa belanja tanpa harus ke pasar tradisional. Kita dorong untuk bagaimana ojek pangkalan berkolaborasi, sinergitasnya dibangun dengan ojek online. Nah, itu harapan kami agar Pandeglang kemudahan selain infrastrukturnya sudah semakin mantap, sisanya 44% lagi jalan belum mantap, ya kami lakukan nanti, karena setiap proses pembangunan itu akan terus berjalan. Setiap pemerintahan, pembangunan itu terus berproses. Nah, sehingga mohon kesabarannya bagi yang belum dibangun, jalannya, jembatannya baru kami bangun, yang besar-besar untuk dilalui kendaraan baru 47 unit. Tetapi jembatan orang kami sudah bangun bersama dengan desa-desa 317 jembatan orang agar bisa mereka aksesibilitas ke pasar, ke sekolah, menyambung antar desa dan lain sebagainya. Itu banyak hal yang kami lakukan selama kurun waktu 4 tahun bersama Tanto. Hal-hal yang lainnya lagi yaitu kami berharap dengan pendidikan, karena indeks pembangunan masyarakat di Kabupaten Pandeglang kami datang itu 62%. 4 tahun kami kejar sampai dengan kurang lebih sekarang 4 tahun ini menjadi 64,99%. Indeks pembangunan manusia itu identik dengan kesehatan, pendidikan, dan juga daya beli. Jadi daya saing masyarakat Pandeglang ini sudah semakin baik. Dan diapresiasi oleh BPS rilisnya bahwa prosentasi kenaikan yang tertinggi di Provinsi Banten 2019 adalah Kabupaten Pandeglang, karena ingin mengejar ketertinggalan. Luar biasa. Itu apresiasinya dari BPS, bukan kami yang mengada-ada. Jadi insya Allah kami berupaya sungguh-sungguh, karena kami dibaiat tidak hanya oleh ulama, tapi juga kami disumpah atas nama agama. Bertahap tapi pasti. Ya, Pandeglang baru berpisah dengan Jawa Barat kan tahun 2000 gitu ya. Harus di backup oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang selama ini banyak memberikan bantuan. Nah, semoga ada lagi yang berteriak ke Provinsi Banten agar dana untuk bantuan keuangan lebih besar lagi, 200 miliar per tahun, agar kami bisa kejar jalan-jalan yang memang harus kami bangun dalam waktu singkat. Tapi kolaborasi dengan PLTU, kami ada Indonesia Power di sini, PLTU yang mendistribusikan, menyuplai listrik sampai ke Jawa, ya, Sumatera. Jadi kami lakukan MOU dan sudah melakukan perjanjian kerjasama agar limbah PLTU tersebut bisa dipakai untuk membangun jalan, dan sudah kami lakukan itu. Insya Allah paving block yang hasil limbah PLTU ini bisa untuk membangun jalan-jalan lingkungan. Insya Allah 2023 jalan kabupaten tuntas, jalan lingkungan insya Allah, karena ada 1000 berapa ya, kurang lebih 1500 km jalan lingkungan yang menyambung antar kecamatan dengan kecamatan. Dan hutang kami kepada rakyat masyarakat yang akan ditunaikan melalui RPJMD berikutnya, karena RPJMD yang kami sudah lakukan ini sudah kami lakukan dan sudah terlampaui beberapa indikator, ya, beberapa bagian-bagian variabel yang sudah kami lakukan. Jadi insya Allah RPJMD berikutnya akan melanjutkan lagi, sisanya 206 km jalan kabupaten yang belum terselesaikan, dan hampir 900 sekian kilometer jalan lingkungan. Karena kami baru bisa menyelesaikan 335 kilometer jalan lingkungan. Hal-hal yang lainnya lagi, kami membangun puskesmas baru, walaupun di lokasi yang sama, berdampingan atau beda relokasi, itu hampir 23 puskesmas. Satu rumah sakit RSUD di Aulia di Menes sana. Nah, semoga ini derajat kesehatan masyarakatnya salah satunya karena tadi upaya kami
menukik tajam indeks pembangunan manusianya di tahun 2019, prosentasenya maksudnya. Itu juga karena upaya kami di sektor kesehatan, di mana sebahagian besar sekarang puskesmasnya representatif ya, cukup untuk rawat inapnya, yang dirujuk juga sistem rujukannya dari mulai posyandu ke puskesmas, sistem rujukan dari puskesmas ke RSUD ini semakin baik ya, melalui aplikasi di era revolusi industri 4.0 ya. Semoga ini beberapa hal yang dari sektor kesehatan, pendidikan, lalu juga infrastruktur jalan dan investasi-investasi di sektor-sektor yang lainnya ini kami bersama-sama dengan seluruh pentahelix untuk membangun Pandeglang lebih baik lagi. Oke, fokus utamanya luar biasa, ini juga upaya-upaya sudah dilakukan ya Bu ya. Amin. Ini juga luar biasa sekali, dan juga ini menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri tadi mengenai pemantapan investasi dan juga infrastruktur ya Bu. Nah, ini juga ada pertanyaan mengenai pengembangan badan usaha milik desa, yang mana apakah memang sejauh ini BUMDes yang ada di Kabupaten Pandeglang katakanlah itu juga menjadi fokus utama untuk mendongkrak perekonomian. Gimana nih Bu perkembangannya sekarang? Jadi perusahaan desa ini ya, badan usaha milik desa ini harus bergerak. Itu memang kami kami mendesak mereka memang sesuai dengan permen yang disampaikan oleh Kementerian Desa, bahwa BUMDes itu menjadi 4 hal yang prioritas. Selain tadi embung ya, Prukades, produk unggulan perdesaan, sarana olahraga, salah satunya adalah BUMDes. Karena dengan adanya perusahaan desa yang dikelola dengan baik, itu efek dominonya sangat luas sekali untuk tadi mendongkrak perekonomian, pemberdayaan masyarakat, karena ada aset-aset potensi yang sangat besar di Kabupaten Pandeglang ini. Mereka ada di wilayah pesisir, jadi ada destinasi bahari di sana. Lalu juga produk-produk unggulannya mereka, pengemasannya belum siap, gandeng dengan para off-taker. Ya, bagaimana juga si BUMDes ini menjadi bapak angkatnya juga para petani, jadi off-taker kecil lah. Semua hasil-hasil bumi yang diproduksi oleh petani pahlawan pangan diambil oleh BUMDes sebelum ada swasta atau off-taker yang lebih besar lagi. Jadi dapat keuntungan besar di petani, lalu BUMDes ambil, dikemas dengan baik, lalu off-taker kecil si BUMDes ini juga akan menjual kepada off-taker atau swasta yang lebih besar, sehingga keuntungan berjenjang itu sangat-sangat signifikan. Sebahagian dari 326 desa memang belum semuanya berjalan dengan mantap, tetapi setidaknya mereka sudah menyisir inventarisasi potensi-potensi yang bisa digali. Ya, banyak hal, tidak hanya untuk simpan pinjam, itu briling untuk memudahkan masyarakat untuk membantu mengirim atau membayar sesuatu hal melalui briling di BUMDes saja, itu hal yang normatif. Tapi di sana juga mereka bisa menjual produk unggulannya, produk-produk unggulan yang sudah dikemas sebaik mungkin. Kalau dilihat memang nggak percaya ya bahwa ada gula Jawa yang betul-betul sudah dihaluskan, yang sekarang ini sudah mulai masuk ke waralaba. Kita punya kerjasama dengan Indomaret untuk bisa menerima hasil-hasil produk daripada unggulan di pedesaan masuk ke waralaba. Nah, insya Allah mudah-mudahan packagingnya semakin baik. Kalau kualitasnya tidak kalah, tapi memang packagingnya belum secantik. Kita akan kompetitif nanti, Indakpas akan hadir untuk mendampingi mereka para pelaku usaha kecil, khususnya BUMDes yang selama ini pengelolaannya, kelembagaannya belum kuat. Kami akan terus dampingi melalui Dinas DPMPD, Mbak, gitu. Luar biasa ini. Perkembangannya cukup pesat juga Bu ya. Ini juga salah satu untuk mendongkrak perekonomian di Pandeglang sendiri. Hani juga penasaran nih Bu, Hani sempat baca artikel bahwa sejak pertama kali Ibu memimpin Pandeglang pada tahun 2016 ya Bu ya, bahwa Ibu terbebani untuk dibebankan katakanlah ini untuk mengentaskan desa tertinggal sekitar 75 desa. Nah, ini kabarnya sekarang ini seperti apa nih Bu? Hani penasaran juga seperti apa kabarnya, kemudian gimana sih formulasinya Ibu untuk melaksanakan itu gitu Bu. Ini kayaknya kita harus jeda dulu ya pemirsa ya. Kita jeda dulu Bu ya. Semangat terus. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di talk show spesial kali ini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di talk show spesial kali ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja mungkin Anda sambil minum kopi atau juga sambil minum teh, ini bisa langsung tonton siaran kami, karena siaran kami bisa Anda akses dimanapun, kapanpun, dan siapapun ini bisa akses mudah sekali. Dengan handphone pun bisa, sambil nonton TV atau juga sambil mengerjakan aktivitas lainnya yang mungkin sambil sudah waktu jam pulang kerja nih, sepertinya nih di rumah sambil istirahat bisa langsung tonton. Karena hari ini spesial, narasumbernya sudah ada Ibu Irna nih hari ini. Dan tadi juga kita sudah bahas banyak sekali ya Bu di segmen pertama tadi, dan tadi sempat terjeda juga. Ini sempat baca artikel ya Bu ya, artikelnya itu menyatakan bahwa ibu itu dibebankan pas ketika awal memimpin Pandeglang, katakanlah untuk mengentaskan 75 desa di Pandeglang. Kemudian kabarnya hari ini sudah berapa desa dan sisanya berapa yang belum terentaskan di desa tertinggal tersebut. Kemudian gimana sih strategi dan juga formulasinya Bu? Bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa Sultan TV di rumah. Jadi kan kita harus skala prioritas. Kemampuan kami terbatas karena konsekuensinya kami harus mengucurkan anggaran ke kantong kemiskinan. Jadi per tahun pada saat itu 2016 kami sepakati ada 12 desa yang terentaskan, 2017 14 desa, 2018 16 desa, 18 sampai dengan terakhir kalau tidak salah 16 desa. Jadi bertahap tapi pasti. Nah, anggaran tersebut kan harus kami kucurkan minimal dari pemerintah 1 miliar ke sana untuk penanganan infrastruktur kah, untuk penanganan air bersih kah, karena memang ada stunting, anak-anak kita yang lahir stunting, mereka salah satunya ibunya ya mungkin salah satunya kurang gizi, nutrisi, protein, ditambah lagi memang air bersih yang dibutuhkan, yang kita sedang melakukan akselerasi. Akselerasi itu mohon maaf, yaitu dengan adanya Pamsimas, kita bangun juga Sanimas di sana, agar mereka tidak lagi melakukan hal yang tidak produktif, yaitu buang air besar sembarangan. Oke, berarti itu bertahap ya Bu. Berarti sekarang tidak ada lagi Bu desa tertinggal di Kabupaten Pandeglang. Maaf. Jadi terakhir ini kita sedang masih menangani kurang lebih 16 ya, desa yang memang kategorinya harus kita backup. Kita backup yang mereka jangan sampai nanti masuk ke desa yang tertinggal lagi atau sangat tertinggal. Setidaknya mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu desa yang berkembang. Dengan begitu mereka bisa punya daya saing. Tadi ditelusuri, diinventarisasi semua aset-asetnya, mana yang bisa mereka kelola, dipetakan di mana yang untuk mereka bisa bekerja sama dengan swasta, bekerja sama juga dengan pemerintah kabupaten mengenai perizinan. Jadi harapan tersebut kota mereka, kabupaten desa yang ada di Kabupaten Pandeglang itu betul-betul kita bisa bawa menuju desa yang lebih sejahtera melalui pemberdayaan. Kita rangkul yang mereka prioritaskan di sana, apa pertanian kah, daerah pesisir yaitu destinasi wisatanya kah, kampung sehatnya kah, kampung cerdasnya kah, kampung-kampung wisatanya yang harus kami bangun. Kalau di tengah yang tidak punya juga daerah-daerah yang sumber mata air maksimal sebesar itu, apa yang bisa dikelola oleh mereka? Oh, ternyata kami punya potensinya. Air memang tidak punya, tapi tempat yang terjal yang selama ini memang bisa dipakai untuk off-road gitu ya. Mereka terus bersiasah untuk melakukan strategi membangun desanya dengan baik melalui dana desa, ditambah lagi dari ADD, alokasi dana desa. Kalau kurang, kami akan support melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Jadi sifatnya keroyokan. Pun bantuan dari Pemprov Banten untuk kantong-kantong kemiskinan di desa mana, sehingga betul-betul hasilnya bisa tuntas di 1 tahun itu. Dengan sekarang bisa mudah-mudahan ya nol, mereka tidak lagi bergerak ke sangat tertinggal di tengah pandemi. Mohon doa semuanya. Amin. Dan juga mohon juga dukungan semua agar
di tengah pandemi pasti ya tidak ada pemerintahan yang siap. Pemerintahan manapun, negara manapun nggak ada yang siap menghadapi adanya corona ini. Tapi kan kita punya Allah ya, segala sesuatunya Allah yang merencanakan. Semoga ada jalan keluarnya dengan ikhtiar kita. Mudah-mudahan akan datang ke depannya dengan tadi desa-desa yang sudah tertangani tidak kembali ke tertinggal kembali, karena kan banyak hal ya masalahnya ya, di PHK mereka sudah buat destinasi kampung nggak ada yang datang ya, para wisatawan sepi, jualan yang sudah diolah nggak ada yang beli, tetapi kan mereka harus kita suntik terus dengan motivasi agar mereka tetap ada kegiatan yang dilakukan. Semoga saja alhamdulillah kemarin ini sudah mulai ada yang datang ya, walaupun hanya tidak menginap tapi menghabiskan waktu 1 hari, uangnya habis, mereka kembali keluar Pandeglang. Itu merupakan tanda-tanda kebangkitan di tengah pandemi COVID. Oke, walaupun memang katakanlah sekarang tuh masanya serba sulit gitu Bu ya. Iya, karena tapi kita harus survive. Harus survive terus gitu ya. Tadi kayak Bu katakan tuh kayaknya sepertinya benar sekali tuh, kayak banyak sekali yang di PHK, kemudian juga ini masyarakat kayaknya terdampak tuh tidak semua di satu sektor, tapi semua lini sektor gitu Bu ya. Tidak hanya sektor ekonomi yang paling memang terdampak gitu. Tidak hanya kesehatan yang terpukul, juga ekonomi. Benar sekali. Nah ini juga Bu ada informasi tentang di Kecamatan Labuan dan juga Jiput ya. Jiput, ada kan Kecamatan Jiput. Baru-baru ini katanya ditetapkan sebagai pengembangan ekonomi lokal atau apa ya, katakanlah Responsive Innovation Fund. Boleh dijelaskan seperti apa tuh Bu? Jadi ada kerjasama juga dengan negara Kanada, lalu juga oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa juga ditunjuk untuk menjadi daerah prioritas untuk destinasi di sana. Destinasi wisata, agro, minapolitan, ya agronya di sana, ya perikanannya di sana, gitu. Lalu juga kemarin kerjasama juga itu untuk ada inovasi yang dibangun di sana sebagai daerah yang bisa berkembang perekonomiannya. Di sana memang pemandangannya sangat cantik, gunungnya, bentangan alamnya. Itulah yang kita sedang dorong juga untuk geopark ya, Taman Bumi yang ada di 28 kecamatan ini juga menjadi jalan mulus untuk para calon wisatawan bisa memilih atau opsinya datang ke Pandeglang. Dan dukungan daripada pemerintah Kanada ini melalui difasilitasi tentunya oleh Bappenas. Semoga ini bergerak yang tadinya mungkin sedang lumpuh ya, sedang sakit gitu, bahwa lihat Anda masih diperhatikan oleh dunia. Dan kerjasama dengan pemerintah pusat bahwa masyarakat perannya sangat aktif, ya proaktif, masyarakatnya kami apresiasi, dan semoga saja pendampingan kerjasama dengan pemerintahan Kanada, ditunjuknya juga sebagai daerah yang agro minapolitan ya oleh Kementerian Desa ini, yang bisa kita jaga agar kelompok-kelompok para pembudidaya ternak lele dan lain sebagainya ini bisa semakin besar. Harapan kami seperti itu, dan tidak kecil kemungkinan mereka dari yang tadinya jatuh ya bangkit lagi setelah pasca tsunami, jatuh lagi. Semoga Allah memberikan kemudahan, bangkit lagi mereka. Tapi sejauh ini masyarakat survive dan terus upaya harus kami punya jajaran sampai tingkat kampung RT RW yang harus kami terus kawal, karena memang mereka harus didampingi ya oleh desa, aparatur kecamatan, agar mereka punya langkah yang solusinya dari kami, karena mereka juga harus berproduksi. Setelah produksi hasil bumi kami mau dikemanakan, kami arahkan melalui dinas Indakpas agar mereka juga bisa salah satunya menjadi pemasaran untuk para petani-petani kita, agar barang-barang yang akan didistribusikan seperti talas beneng gitu ya. Talas beneng ini sudah ke Australia, sudah ke negara Malaysia, ada Selandia Baru kalau tidak salah. Talasnya besar dan koneng gitu ya, tidak kalah dengan talas Bogor. Sehingga ini sudah dinikmati yang menjadi tepung ya, untuk alat bahan kue gitu, dan sampai dengan daunnya saja itu 0% nikotinnya, dan sudah
diekspor daun talasnya saja sampai ke luar negeri. Ini kan kita harus apresiasi mereka di tengah pandemi ini. Mereka masih diminta oleh beberapa negara karena dijadikan tembakau yang zero, 0% nikotinnya. Jadi semoga aja yang memang pencinta rokok itu tidak juga rusak ya organ tubuhnya, karena ini masuk salah satu organik. Nah, ini yang belum diviralkan, tolong diviralkan oleh TV Sultan. Tidak kurang ya potensi yang ada, produk-produk lokal kami bisa mendunia. Ini kan kerja keras kita semua sehingga mereka bisa mengembangkan karirnya, usaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Itu karena suntikan motivasi, menggali inovasi-inovasi dan perhatian daripada pemerintah Kanada gitu, bahwa ditunjuk Pandeglang suatu kehormatan. Ya, semoga setelah menjadi kawasan industri Pandeglang ini, peraturan daerahnya 2016 kita sudah memikirkan 2016 kita harus take off untuk peraturan daerah rencana tata ruangnya harus berbasis industri. Nah, insya Allah ini sekarang kita mantapkan agar bisa berdiri ya, puluhan ratusan industri atau pabrik agar kita bisa meningkat PAD-nya. Dulu 2016 PAD-nya pendapatan asli daerahnya 100 miliar sekian. Kami kejar sampai 150%. 2019 ada di angka 229 miliar. Itu di tengah tsunami dan sekarang di tengah pandemi Covid pastinya lesu begitu ya. Tapi tidak mengecilkan, menyurutkan semangat kami untuk terus kita cari potensi-potensi yang untuk menggali retribusi dan juga pajak. Nah, semoga saja melalui industri ini semuanya datang, tentu efek dominonya adalah untuk pendapatan asli daerah besar. Sekarang kita masih mengandalkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Semoga 2 tahun ke depan ini kita sudah berjaya. Insya Allah fiskal kita sudah semakin mandiri dan kita akan gelontorkan kembali. Ya, retribusi yang masuk, pajak yang masuk ke kas daerah kita kembalikan untuk mereka. Insentifnya kan seperti sekarang kami ada kelebihan untuk dana insentif daerah ya, dan ada lagi dana bagi hasil yang lainnya. Berupaya bersama-sama dengan anggaran dari APBN kita menjaminkan untuk para guru ya, para honorer kesehatan dan honorer guru ngaji dan juga RT/RW, BPD, apalagi kader posyandu, semua kami jaminkan perlindungannya melalui jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kami muliakan mereka karena mereka adalah motor penggerak kami, tokoh penggerak kami yang mengangkat tadi harapan masyarakat untuk hidup sehat, angka harapan hidupnya semakin naik, lalu juga partisipasi ibu-ibu yang hamil mau diperiksa, ibu-ibu pasangan usia subur mau memakai IUD, ya implan, alat kontrasepsi untuk menjarakkan kelahiran, dan banyak hal lagi stunting dibantu oleh para juga menurunkan angka stunting dari 34% turun 5% di 2019. Kerja keras dari kita semua. Insya Allah program kami ini bisa bermanfaat dengan kecelakaan dan jaminan kematian untuk para guru-guru yang kami muliakan, guru ngaji dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Ini kalau melihat penjelasan Ibu ya dari awal sebenarnya sampai sekarang Pandeglang tuh terus melaju berkembang pesat gitu Pak ya, Bu ya. Bertahap tapi pasti. Iya, perlahan gitu, pelan-pelan dari 2000 berapa sampai sekarang itu pelan-pelan sekali. Tadi juga dikatakan Ibu untuk mengentaskan desa tertinggal saja itu tidak semua gitu, tidak langsung gitu, langsung jadi, tapi setelah menjadi kawasan industri itu akan melaju cepat. Melaju cepat. Karena kan kalian pertanian dengan industri di Banten Utara pasti akan lambat sekali. Dengan dorongan semua, sekarang peraturan daerah rencana tata ruangnya sudah industri kawasannya, kita bisa melesat tajam naik ke atas ya bersama dengan kabupaten kota yang sudah lebih maju dahulu. Insya Allah harus optimis, yakin. Harus ya Bu ya, optimis. Yakin mah harus. Nah ini tentunya juga peningkatan perekonomian di Kabupaten Pandeglang juga ini dilihat merupakan salah satu dampaknya dari keberhasilan pembangunan ya nggak sih Bu? Dari keberhasilan pembangunan infrastruktur, kemudian juga pembangunan perekonomian yang merupakan
satu kesatuan gitu yang nggak bisa dipisahin kan. Iya, Yang kita ketahui memang terutama infrastruktur jalan, Iya. kemudian juga pendukung utama dalam Iya. kegiatan ekonomi kan pasti jalannya Bu ya. Iya. Nah ini juga Hani penasaran juga mungkin Iya. pemirsa juga di rumah seperti apa persentasenya, kemudian banyaknya berapa sih jalan yang sudah dibenahi di Iya. Kabupaten Pandeglang Iya. sendiri. Kita akan bahas nanti di segmen Iya, 3 Bu ya. Kita harus break terlebih dahulu, tetap bersama kami di talk show spesial kali ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow spesial kali ini. Dan tentu saja Hadi masih ingatkan bahwa siaran sultantv.co ini bisa Anda saksikan kapanpun dan dimanapun Anda berada se-Indonesia nih ya. Ini bisa Anda saksikan
di mana saja karena siaran kami mudah sekali untuk diakses. Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami di @sultantv.co atau juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga Anda bisa langsung website kami juga bisa langsung ke www.sultantv.co. Dan tentu saja nih pemirsa Sultan TV, ini sudah tak terasa hampir satu jam kita sudah berbincang dengan Bu Irna. Tadi kami juga sudah banyak sekali perbincangan mengenai melaju pesatnya Pandeglang nih. Kita lihat memang tadi juga Hani mendengarkan penjelasan Ibu Irna sendiri, ini luar biasa ya, dari tahun ke tahunnya terus meningkat begitu, dari infrastruktur pembangunan, kemudian juga tadi katakanlah masyarakatnya juga mulai berbenah dan juga mulai sadar gitu akan banyak sekali peningkatan-peningkatan yang memang dimiliki dan juga pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri ini terus melaju gitu ya Bu ya, pesat sekali. Nah ini juga terkait pembangunan, tentunya kan keberhasilan peningkatan perekonomian di suatu daerah itu kan dilihat dari salah satu dampaknya adalah infrastruktur pembangunan ya Bu ya. Salah satunya adalah infrastruktur jalan, terutama kan pembangunan jalan yang kita ketahui di Pandeglang sendiri ini sudah Ibu lah sudah katakanlah tadi juga sudah menyinggung sedikit bahwa memang beberapa jalan sudah dibenahi gitu kan, daerah-daerah terpencil bahkan juga memang sudah diratakan jalannya yang mulus tadi kata Ibu ya. Tadi juga ini tadi ada sempat pertanyaan dari YouTube juga nanti ditanyakan Bu ya, nanti dijawab juga pemirsa Sultan TV di rumah juga bertanya, barangkali ingin bertanya juga bisa langsung nih pemirsa Sultan TV di rumah, langsung sekali kunjungi YouTube sultantv.co, di live chatnya bisa langsung bertanya apa nih kepada Bu Irna, barangkali ingin penasaran. Tadi juga sempat katanya ada yang bilang, Bu Irna kenapa kok kayaknya capek katanya hari ini gitu, lemas sekali katanya hari ini. Satu hari saya 7 titik, 5 kecamatan. Jadi saya harus berbagi, menyapa mereka semua, memberikan motivasi di tengah pandemi pula. Dan insya Allah mereka juga paham, maklum dengan kondisi sekarang, tapi terus untuk meraih rezeki, nafkah dengan menggali inovasi bersama pemerintah. Oke, tuh pemirsa Sultan TV, Ibu setiap harinya 7 titik, tapi tetap semangat Bu ya. Ini luar biasa sekali Ibu, ya Allah, hari ini juga tetap semangat, tetap hadir juga di sini untuk bincang bersama pemirsa Sultan TV di rumah juga. Nah, ini Ibu terkait tadi yang paling banyak disorot kan biasanya jalan ya, suka pada mengeluhkan. Bahkan Hani sempat viral sepertinya tahun lalu atau tahun ini yang ada lagu buat lagu jalan, infrastruktur jalan katanya tidak dibenar-benarkan katanya gitu. Tidak dibenarin kenapa ini katanya. Cuma untuk pemerataan pembangunan jalan sendiri ini Bu sudah di titik mana saja dan juga berapa persen keberhasilannya dari tahun sebelumnya Bu? Saya datang 2016 bersama Tanto ya, didukung oleh semua pihak. Jalan mantap itu, jalan baik itu 27% sekian lah, mohon maaf koreksi kalau saya salah, saya nggak hafal detailnya, tapi kami berjanji melalui dokumen. Jadi kalau di pemerintahan tuh ada prosedur, mekanisme. Aduh, saya lupa mata saya kemana. Biasa di kampung saya nggak ngerti nih, banyak kamera. Jadi saya melakukan inovasi, menggali inovasi bagaimana caranya dengan fiskal yang sangat terbatas. 2016 saya kejar untuk peraturan daerah rencana tata ruangnya untuk industri, tapi sampai 4 tahun baru terselesaikan. Jadi fiskal kita memang masih mengandalkan pemerintah pusat. Kami bagi rata bagaimana pembangunan infrastruktur jalan 27% ini, kami berjanji kontrak politik kami dengan rakyat masyarakat melalui DPRD yaitu di angka 53,70%. Tahun 2021 selesainya. Tetapi karena kami kejar semangatnya kami, sehingga tahun keempat sudah terlampaui di 53,99%. Ini satu prestasi karena kami sedang bersemangat di tengah tsunami itu. Mulai terpecah konsentrasi kami. 2 tahun 7 bulan efektifnya kami membangun Pandeglang itu aman, lancar tuh 2016 sampai 2018, 2 tahun 7 bulan Allah berikan ujian, cobaan besar, tapi kami tetap kuat, yaitu adanya tsunami. Tapi insya Allah jalan yang kami bangun itu selama 4 tahun 230 km jalan kabupaten. Kalau kami bicara ini data, bukan ngasal, karena kami janji dalam dokumen RPJM, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan. Dan jalan lingkungan kami punya panjang hampir 1
1.500 km jalan lingkungan. Baik. Kami membangun selama 3 tahun 4 tahun ini di 335 km jalan lingkungan. Jadi kami total jenderal sudah melakukan pembangunan, sebagian ada yang kami lakukan melalui jalan pembangunannya dengan betonisasi. Karena kami lihat di bawah memang kekuatannya, kultur daripada tanahnya itu adalah labil. Jadi harus kami lakukan melalui betonisasi dengan anggaran yang sangat minim. Dan dengan betonisasi kan memang 2,7 miliar. Beda dengan yang hanya hot mix hanya 800 juta. Tapi kami harus realistis, di sana kami selatan harus membangun melalui jalan betonisasi. Dan bagi yang belum terbangun, setiap pembangunan terus berproses. Ya, melalui dana desa juga ada pembangunan hampir 4 tahun ini 66 kilometer, 66.000 kilometer yang dibangun oleh melalui dana desa. Mohon maaf saya dikoreksi kalau salah. Jadi ini harapan kita semuanya untuk memahami kondisi Pandeglang ini. Makanya bantu kami untuk berteriak ke pemerintah pusat, bantu kami untuk berteriak ke Provinsi Banten agar politik anggaran ini besar ke kami. Dulu kan dijual Pandeglangnya sehingga bisa berpisah dengan Jawa Barat. Tidak terurus Pandeglang oleh Jawa Barat sehingga berpisah menjadi Provinsi Banten. Di situ harusnya setelah pernah Pak Dimyati memimpin Pandeglang itu dimekarkan dari 18 kecamatan menjadi 35 kecamatan. Sehingga hari ini kami ingin juga periode yang berikutnya jika Allah nanti meridhoi kami harus memantapkan jalan sisanya, yaitu 206 kilometer jalan yang kabupaten ini belum ada peningkatan jalan ke depannya, itu yang menjadi prioritas kami. Berharap 2023 tuntas semua jalan kabupaten dan jalan lingkungannya bertahap di angka 80%. Karena kami sudah bekerja sama dengan Indonesia Power, PLTU yang ada di Pandeglang, MOU dan lanjut langsung ke perjanjian kerjasama. Jadi limbahnya itu kita bisa buat batako, bukan batako, tetapi paving block yang KW-nya, K-nya K300 ini bisa dipakai untuk jalan poros desa maupun jalan lingkungan. Kita sama-sama kroyok dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ayo bersama-sama bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang agar Pandeglang ini baik. Makanya tadi reformasi birokrasinya kami lakukan melalui aplikasi di era digital ini. Pandeglang ini penghargaannya 13 dari pemerintah pusat ini berkat dukungan semua pentahelix membangun Pandeglang ini. Sehingga Pandeglang ini 3 besar sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Yang pertama Banyuwangi, keduanya Kabupaten Batang, Pandeglang masuk 3 besar sistem pemerintahannya yang berbasis elektronik. Sudah lebih kepada melalui aplikasi online, ditambah lagi dengan mall pelayanan publik sekarang yang banyak juga mereka bisa mendaftarkan tanpa harus antri di sana dari rumahnya melalui aplikasi. Banyak hal yang kami lakukan selain tadi infrastruktur jalan, jembatan 47 jembatan yang bisa dilalui mobil, 317 jembatan orang yang hanya bisa dilalui oleh orang dan motor, juga 23 puskesmas baru, 1 rumah sakit, lalu juga sekolah yang kami bangun 153 sekolah SD dan SMP, rehab SD dan SMP 514 unit, di total jenderal dengan pagar, dengan jamban, dengan seluruhnya ya labnya itu hampir ada 1456 kurang lebih unit yang kami bangun di sektor pendidikan. Insya Allah bersama-sama simultan dukungan semua pihak kami harapkan agar Pandeglang lebih berjaya, asli-asli Pandeglang yang sudah besar ya, profesinya juga luar biasa, bantu Pandeglang berikan ide-ide yang brilian, motivasi kami agar kita bisa sejajar dengan kabupaten kota yang sudah maju terlebih dahulu. Dengan tadi kemajuannya melalui kita bisa berangkat bersama-sama menuju satu tujuan Pandeglang lebih sejahtera masyarakatnya, berbasis kawasan industri yang sudah kita petakan, yang tidak lama lagi kita akan menunjukkan pendapatan asli daerah kita lebih besar, kemampuan fiskal kita semakin baik, mandiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan tidak selalu mengandalkan dari pemerintah pusat. Demikian Mbak Hani. Ya memang belum puas karena memang saya bukan sebagai alat pemuas ya, tetapi
step by step perencanaan yang kami bangun, perencanaan yang kami buat, penganggaran sampai dengan evaluasi pelaporan itu kami konsisten, komit dengan janji kami, dan kami juga diapresiasi oleh BPKRI bahwa pengelolaan kami, pengelolaan keuangan kami ya diakui kewajarannya melalui sistem-sistem akuntansi yang memang dipercaya ya, dan insya Allah ini betul-betul menjadi batu loncatan Pandeglang menjadi kawasan yang bebas korupsi, yang betul-betul bisa berkolaborasi dengan semua pihak. Ya, memang tidak mudah. Tempat tidur kita memang beda-beda, tapi mimpi kita sama untuk kita bisa membesarkan Kabupaten Pandeglang. Bismillah, faiza azamta fatawakal 'ala Allah. Berat ujian, onak duri di hadapan kita, rintangan banyak. Tapi kalau kita punya semangat ikhtiar untuk menjemput kemenangan kesejahteraan masyarakat, Allah mudahkan segala urusan itu. Insya Allah. Demikian Mbak Hani yang bilang tadi, ada tanya TBM ya, Taman Bacaan Masyarakatnya masih sedikit. Setiap desa ada taman pintar ya. Dan memang bisa dilakukan swadaya untuk semua sudut-sudut baca itu ada di rumah kita. Insya Allah nanti apabila ada kekurangannya kita akan dukung ya melalui ada PKBM, pusat kegiatan belajar ya masyarakat, bantuan-bantuan yang lainnya kita titipkan nanti di Dinas Pendidikan ya, dan dinas-dinas OPD terkait lagi untuk taman bacaan ini diperbanyak. Tetapi intinya di dana desa ada, setiap desa itu taman pintar. Di situ ada sudut bacanya, bisa bermain ruang terbuka hijau. Insya Allah Pandeglang akan semakin baik dengan doa semangat kita bersama, Mbak Hani. Ya, siap. Sudah lebih semangat? Pasti harus lebih semangat ya Bu ya. Nah tentunya juga kita kan ingin sama-sama gitu menjadikan Pandeglang terus melaju pesat ya Bu ya. Ini juga tentunya perlu dukungan dari semua pihak. Kata Ibu tadi juga sudah jelaskan banyak sekali informasi-informasi atau juga tadi juga banyak sekali juga ini perkembangan atau kemajuan Pandeglang hingga menjadi Pandeglang yang seperti sekarang. Namun sayangnya nih Bu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan nih Bu. Masih ada ini Bu, sampai ada yang bilang ini gimana kalau kita mau main ke Pandeglang, suruh closing katanya Bu. Karena waktu sudah sebentar lagi nih Bu ya, mungkin di akhir karena waktu juga sudah hampir menutup perjumpaan kita nih hari ini. Sayang sekali untuk menutup perjumpaan, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan atau mungkin harapan dari closing statement untuk pemirsa di rumah kiranya terkait Kabupaten Pandeglang yang saat ini memang katakanlah sudah berkembang semaju ini gitu, sudah berkembang seperti apa Bu kira-kira? Jadi saya mengajak kepada seluruh rakyat masyarakat untuk Pandeglang ini Allah titipkan keberkahan untuk kita. Harus punya daya saing, daya dobrak, gali potensi yang ada bersama-sama kami. Jaga kondusivitas, insya Allah kita akan menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuatan kita bersama menjadi berkat, inovasi, kreativitas, ya hal-hal yang sifatnya anak-anak muda yang menjadi segmen garda terdepan untuk membangun Pandeglang bersama-sama. Bantuan-bantuan dari manapun untuk pemerintah Kabupaten Pandeglang ini sekarang signifikan. Apalagi kalau segmen anak muda berteriak, semua tokoh-tokoh putra terbaik Pandeglang juga berteriak bersama-sama kami agar semua bisa membantu Pandeglang ini dekat dengan Jakarta, tapi memang infrastruktur aksesibilitasnya belum seluas seperti kabupaten kota lain. Tetapi saya bangga sekali dengan Bapak Presiden yang tetap komit konsisten di tengah pandemi. Saya sudah kebat-kebit aja nih, takut bahwa tol Serang Panimbang nggak jadi. Ternyata beliau konsisten sekali bahwa tol Serang Panimbang ini ruhnya, nafas perekonomian kita. Yang lain sudah punya aksesibilitas kereta api, bandara, tol, kami belum punya sama sekali. Dan hadir pemerintah pusat untuk Pandeglang, itulah kekuatan kita. Insya Allah 2-3 tahun lihat kemajuan Kabupaten Pandeglang di tangan Anda dan kita semuanya. Lihat kemajuan Pandeglang ya Bu ya, di tangan Anda dan kita semua. Ini benar sekali, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Hari ini sudah bincang bersama pemirsa juga, padahal Hani juga masih banyak sekali yang ditanyakan Ibu. Dari mulai tadi sektor kesehatan mungkin, kemudian juga UMKM, banyak sekali pertanyaan. Tapi mungkin nanti kita bisa berbincang lagi Bu ya, lain waktu, siapa tahu bisa datang ke studio juga kan, ke Sultan UMKM yang sedang terpuruk, nah, insya Allah kita usulkan 49.000
pemerintah pusat tadi baru turun 475 untuk UMKM, per UMKM 2.400.000. Semoga yang lain yang belum turun, belum cair, sabar ya. Sabar nih pemirsa Sultan TV. Baik Ibu, Hani ucapkan terima kasih sekali Sama-sama. lagi. Semoga apa yang didapat hari ini juga bisa bermanfaat juga untuk menjadi perhatian juga bagi pemerintah yang lain, kemudian juga masyarakat juga untuk terus sama-sama kita arungi COVID-19 juga ya Bu ya pastinya. Dan tentu saja juga biar enyah gitu, jangan ada lagi di sini di bumi Pandeglang itu sudah disuruh closing terus nih Bu, katanya sudah katanya gitu, jangan banyak omong katanya. Oke baik pemirsa juga, Hani ucapkan terima kasih sudah terus saksikan talk show spesial. Jangan lupa juga kami akan ada talk show selanjutnya, terus pantengin sultantv.co di fanpage Facebook dan juga YouTube kami. Tentu saja talk show spesial kali ini bersama dengan Ibu Irna Narulita. Hari ini terima kasih Ibu, Hani ucapkan sekali lagi. Semoga sehat terus Ibu. Amin, doa. Semangat terus. Ya Allah, ini luar biasa Ibu Hani juga. Aduh, spesial sekali sampai satu hari berapa titik gitu ya. Baik pemirsa Sultan TV, Hani ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa untuk terus tonton dan juga follow Instagram kami di sultantv.co. Tentunya ini kemajuan Pandeglang ini harus adanya kerja keras dan juga kerja sama-sama nih dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah tapi masyarakat juga. Dan dari banyaknya program kerja dan juga banyaknya capaian-capaian yang memang dimiliki dan juga memang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang, tentunya ini juga kerjasama semua pihak ya Bu ya pastinya. Dan tentu saja akhir kata saya Hanifah Abdillah, semoga Pandeglang semakin maju, semakin berkembang dan juga melesat terus walaupun di tengah situasi pandemi seperti ini Bu ya. Baik, terima kasih saya Hanifah Abdillah dan juga Ibu Irna Narulita, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.